Satu hal yang kita salut sama brand ini, mereka selalu berusaha berbenah terhadap kritik dan terus improve dari tahun ke tahun. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing berserta gaming test untuk Infinix Note 12. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out. Akhirnya paket Infinix Note 12 datang juga. Seperti biasa kita beli dulu di tanggal 2 Juni dan baru sampai di tanggal 5 Juni. Infinix emang udah bener pengirimannya sekarang, gak pernah lama lagi. Kita beli di harga 2.779.000 dan harga SRP-nya 3 juta kurang 1.000. Yaudah, gak usah kelamaan, langsung aja kita bongkar. Dan ini dia box dari Infinix Note 12. Warnanya sekarang putih dengan font hijau. Di pojok kiri atas ada tulisan Infinix dan tulisan Note 12-nya lebih besar dengan alignment vertikal. Di pojok kanan bawah ada nilai jual HP ini yaitu AMOLED 6,7 inch. Di sisi atas ada tulisan Infinix. Di sisi bawah ada kode-kode produksian. Di sisi kiri dan kanan ada tulisan tipe HP ini dan di belakang ada nilai jual HP ini seperti biasa yang kalian pasti udah tahu dari channel-channel lain. Jadi kita skip aja, langsung aja kita cek di dalam dusnya. Di dalam boxnya masih lumayan berantakan menurut kita. Terus kalian akan menemukan SIM ejector, invitation join X Club, buku manual, kartu garansi, jelly case standar, kabel USB Type-C, dan kepala charger 33 watt. Oh iya, kredit sedikit sekarang untuk penempatan kabel dan charger udah dikasih separator. Tinggal box kitab-kitab aja nih Infinix yang belum, biar clean lah. Dan segitu aja, abis ini kita detailin unitnya. Dan ini dia body dari Infinix Note 12. Kita ambil yang warna hitam biar agak clean. Kalau kalian lihat di sini ada pattern dengan tekstur yang berbentuk ombak. Bahan bodinya sendiri dari plastik yang masih terasa murah. Finishingnya haze dan lumayan resisten terhadap bekas sidik jari, tapi masih gampang lengket juga sih sebenarnya. Di pojok kiri bawah ada tulisan Infinix. Sedikit catatan, Infinix kasih finishing yang berbeda pada bodi deket kameranya, karena di situ finishingnya glossy, agak kurang menurut kita dan gampang banget kotornya. Untuk frame kameranya sendiri cukup tipis jika dibandingkan dengan frame kamera handphone lain di zaman sekarang. Ada dua lensa yang ditaruh di platform yang oversize dan satu lensa gimmick kecil khas Infinix diletakkan di paling bawah. Desain pinggirnya masih sama dengan seri sebelumnya yang mengotak, terus di bagian atas kosong. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor. Di kiri ada slot SIM tray yang bertipe dedicated, dual slot dengan expansion card. Tapi sebagai catatan, untuk ngeluarinnya susah. Terus di bawahnya ada audio jack 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan grill speaker. Pindah ke sisi depan, luas layarnya di 6,7 inch yang sayangnya masih belum beranjak dari water drop. Tapi bezelnya cukup simetris dan lumayan tipis. Dan kita mau kasih kredit lagi, akhirnya bacaan kita dan para netizen didengerin. Infinix mulai mau masangin anti goresnya langsung di layar. Nice lah, idealnya emang HP harusnya kayak gini, bukan dipisahin atau nggak dikasih sama sekali. Dan segitu aja, abis ini kita langsung ke gaming test. Sebagai pengingat, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G96, RAM 8GB dan storage yang kita punya di 256GB. Kapan lagi kan, cuma 2,7 jutaan udah dapat storage yang gede. Tapi ada opsi di bawahnya yang di 8/128GB dengan harga di 2,5 jutaan. Sedangkan untuk software dan hardware pendukungnya menggunakan XOS 10.6 yang berbasis Android 12. Layarnya berpanel AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 60Hz. Baterainya di 5000 mAh serta speakernya udah stereo. Dan seperti biasa, kita make sure dulu baterainya udah 100%. Speakernya udah full, semua sistem sudah diupdate. Kecerahan layar di 80%. Kemudian untuk koneksi kita menggunakan WiFi, terus kita cek dulu skor AnTuTu-nya dan kita mendapatkan skor di 348 ribuan. Sebagai pembuka, kita akan mainkan Genshin Impact di settingan low 60 fps dulu, dan menurut kita di settingan ini udah cukup enak, terutama saat di dungeon. Saat di Mondstadt atau di open map, hitungannya cukup lancar lah dengan fps yang cukup stabil dan drop yang gak terlalu signifikan.
Lanjut kita coba naikkan lagi di medium 60 fps. Hasilnya lumayan aja dan mulai terasa ketahan di sini untuk FPS-nya. Apalagi kalau kita udah di open map. Terus kita coba push lagi main di high 60 fps dan di settingan ini udah mulai nggak playable untuk dimainin dan nggak bagus lah buat dipaksain, apalagi suhunya pun udah mulai hangat. Setelah bermain selama 30 menit, baterai di HP ini drop 10% dan untuk suhunya sendiri ada di 46 derajatan paling tinggi. Game kedua yaitu Free Fire. Seperti biasa kita langsung set semuanya di rata kanan. Hasilnya saat di dalam game cukup lancar dengan FPS yang lumayan stabil. Pergerakan karakter kita cukup smooth. Saat ketemu musuh, kita juga tidak menemukan drop yang berarti. Semua teksturnya kerender dengan baik. Feel sentuh layarnya masih cukup keset. Mungkin aja karena masih baru dan terpasang anti gores. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai di handphone ini berkurang 9% dan untuk suhunya sendiri paling tinggi ada di sekitar 44 derajatan. Untuk game ketiga kita akan mainkan Vivo Mobile. Settingan defaultnya cuma di medium 30 fps dan ini mentok gak bisa dipindahin. Experience kita untuk HP ini ya kurang lah. Tapi emang mungkin EA Sportnya aja belum ngizinin HP-HP mid-nya dibuka secara FPS-nya. Jadi cuma mentok di 30 fps. Dan emang game bola tuh nggak terlalu butuh FPS tinggi. Tapi di handphone ini setiap kemelut atau intensitas tekstur di lapangan lagi banyak, lumayan terasa deh untuk dropnya. Setelah bermain selama 30 menit, baterai di handphone ini berkurang 8% dan untuk suhu tertingginya cuma di 40 derajatan. Game selanjutnya yang akan kita coba yaitu Apex Legends. Dan kita udah bisa main di normal high. Untuk feel di dalam gamenya sih cukup aman, dengan FPS yang lumayan stabil dari awal sampai akhir. Saat Legend kita pakai skill efek grafis yang nggak bikin sampai drop, dan semua teksturnya bisa kerender dengan baik. Terus untuk feel sentuh layarnya so-so aja lah. Bukan yang terresponsif dari handphone-handphone yang pernah kita coba. Setelah bermain selama 30 menit, baterai di handphone ini berkurang 10% dan suhu tertingginya ada di 46 derajatan. Untuk game selanjutnya kita akan mainkan Call of Duty Mobile. Saat pertama kali kita buka, kita bisa main settingan maksimal di medium high seperti biasa. Untuk itu kita coba dulu main di multiplayer. Dan di sini cukup aman. Ada sih drop tapi sekejap banget, pas ada yang ngeluarin rain aja. Sisanya cukup aman dan bisa kejaga dari awal sampai akhir. Untuk pergerakan karakternya juga cukup smooth dan feel sentuh layarnya masih so-so aja. Dan kita lanjutin lagi untuk main di Battle Royale. Hasilnya pas di dalam game masih terasa lancar, tapi beberapa kesempatan ada juga dropnya. Cuma ya gitu, sekilas aja, nggak sampai signifikan banget sampai mempengaruhi kenyamanan kita bermain. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 10% dan suhu tertingginya ada di 45 derajatan. Game selanjutnya yang akan kita mainkan yaitu Mobile Legends. Jadi settingannya cuma bisa kebuka di grafik high dengan refresh rate-nya juga di high. Kayak yang udah-udah, seri Note non-Pro biasanya nggak dapat privilege ultra buat Mobile Legends. Terus untuk di dalam gamenya, hasilnya aman-aman aja lah. Semua grafisnya keluar dengan sempurna dan teksturnya juga kerender tanpa hambatan. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai di HP ini berkurang 10% dan suhu tertingginya ada di sekitar 43 derajatan. Game terakhir yang akan kita coba yaitu PUBG Mobile. Untuk game ini pas kita cek di settingan grafisnya, seperti yang udah-udah masih berkutat di balance ultra paling mentok. Oh iya, untuk HP ini gyronya tidak lancar, jadi buat player gyro, pikir-pikir dulu sebelum kalian membeli handphone ini. Untuk arena experience di dalam gamenya, hasilnya standar aja lah, layaknya HP dengan chipset G96. Lumayan stabil dan jarang ada drop, walau kita cukup ngeras, tapi nggak sampai bikin drop juga untuk handphone ini.
Karena masih enak, kita tetap pakai balance ultra di Battle Royale. Dan hasilnya mirip-mirip saat kita lagi main di arena. Semua tekstur di dalam gamenya bisa kerender dengan baik, gak ada yang sampai tersendat karena FPS yang jatuh banget, dan pergerakan karakter kita cukup smooth. Dan lagi-lagi secara feel sentuh, biasa banget untuk handphone ini. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada di 10%, dan untuk suhu tertingginya di handphone ini ada di 44 derajatan paling tinggi. Setelah serangkaian gaming test tadi, kita coba cek lagi skor AnTuTu-nya, apakah ada penurunan performa atau enggak, dan hasilnya masih cukup stabil karena bisa maintain di 320 ribuan. Untuk performa HP Infinix yang pakai MediaTek G96, handphone ini ada improvement loh. Jujur ya, kita sih nggak terlalu excited banget untuk HP ini buat di gaming test. Soalnya secara performa kita cukup hafal dengan performa HP yang menggunakan chipset G96. Menurut kita ini adalah salah satu chipset MediaTek yang walau secara spek kalah sama generasi sebelumnya, tapi diajak buat main game masih cenderung terkendali di banyak handphone. Di HP ini pun menurut kita juga begitu. So, buat kalian yang mau tahu improve dari HP ini, kalau kita berkaca dengan Infinix Note 11 Pro yang pakai chipset yang sama tapi beda panel, secara suhu HP ini lebih terkendali. Gak ada yang sampai lewat dari 46 derajatan kayak Infinix Note 11 Pro. Konsumsi baterainya juga standar lah untuk ukuran layar AMOLED dengan chipset fabrikasi 12 nanometer. Apakah ini rekomend buat gaming? Ya, kalau kalian player gyro, jauh-jauh lah dari handphone ini daripada mencak-pencak abis beli. Terus kredit buat Infinix yang terus berbenah untuk memperbaiki detail-detail kecil yang sering kita bacotin. Kayak pemasangan anti gores yang langsung dari pabrik atau ngerapin packaging yang walau nggak sempurna lah. Setidaknya untuk casan dan kabel udah dikasih separator. Next product tolonglah kasih insertion box lah buat kitab-kitab. Lumayan buat bumper di box saat pengiriman. Gak usah ngikutin Samsung deh yang kardusnya makin lama makin tipis. Nah, buat fanboy Infinix, lihat kan, brand kalau dikritik juga bakalan berbenah kok. Yang untung kan juga lagi-lagi konsumen. So, segitu dulu dari kita. Dan ingat, ini cuma gaming test. Performanya secara keseluruhan nanti ya. Soalnya load kerjaan kita lagi banyak banget dan kita nggak bisa tinggal. Well, tugas kita cuma ngetes. Lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!